Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Al-ayah. Wa qala Allah Ta'ala aidan alladzina amanu wa tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Kaum Ibu Masjid Baitur Rahman, yaitu Ibu Ustazah Haryatul. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sehat, sukses, selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Asep Hidayah. Juga mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses, selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di tengah hujan yang rintik, Allah masih memberikan kesempatan buat kita untuk hadir di Masjid Baitur Rahman, duduk bersimpuh dalam sebuah majelis ilmu. Dan ini adalah satu anugerah yang terindah yang Allah berikan untuk kita dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan diawali dengan satu niatan ibadah. Bismillah biniatin ibadah. Berangkat dari rumah ke masjid, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah diberikan untuk kita, dan juga mudah-mudahan dengan duduknya kita dalam majelis ilmu, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa memberikan kita semuanya satu bentuk kehidupan yang selamat dunia dan akhirat. Amin
ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya, dan juga umatnya yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharapkan nanti kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala ungkap satu ayatnya berbicara tentang mereka orang-orang kafir yang mereka berbondong-bondong masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir nanti masuk nerakanya Allah rombongan, Bu. Kira-kira di film Mutiara nih, ibu-ibu mau nggak masuk neraka? Jawabannya simpel Pak Ustaz. Enggak. Ya. Nggak mau kita masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla. Karena neraka itu adalah tempat penyiksaan. Tempat di mana manusia yang ngebangkang waktu hidup di alam dunia, nggak punya iman, nggak mau ibadah, maunya hidup senang aja. Ya, memikirkan kapasitas kehidupan dunia dengan pernak-pernik cerita dunia yang penuh dengan kesenangan. Dia lupa bahwasanya setelah kehidupan dunia itu berakhir, maka akan datang satu kehidupan di alam akhirat, dan itulah sebuah kepastian. Orang-orang kafir akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala secara rombongan, dimasukkan, dicemplungin, Bu, ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Hatta idza ja'uha putihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Jadi orang-orang kafir dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka apabila mereka sampai, maka dibukakanlah pintu-pintu nerakanya Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Dihadapi, dijumpai penjaga-penjaga neraka. Disambut, Bu. Orang-orang kafir berbondong-bondong rombongan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, disambut sama malaikat penjaga neraka. Disambutnya sama malaikat penjaga neraka. Siapa malaikat penjaga neraka? Malaikat Malik. Enakan ketemu malaikat Ridwan. Ya. Senyumnya begitu indah, senyumnya begitu ramah. Nih orang-orang yang kafir, orang-orang yang sombong, nggak ada imannya, ngebangkang sama Tuhannya, dia akan berbondong-bondong secara rombongan masuk nerakanya Allah, dan dia dapati penjaga neraka Allah Azza wa Jalla menyambutnya. Na'udzubillah min dzalik. Liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin. Ya,
Apakah belum pernah ada datang kepadamu Rasul? Nih, orang-orang kafir ditanya sama penjaga-penjaga pintu nerakanya Allah Azza wa Jalla. Apakah belum datang sebelum kamu mereka para Rasul, Rasulnya Allah, yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara dengan kapasitas tauhid, berbicara dengan kapasitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir punya iman gak? Gak ada imannya. Apakah telah sampai kepadamu Rasul-Rasul Allah yang memberikan peringatannya dengan menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qalu bala. Mereka semuanya menjawab benar, telah sampai kepada kami Rasul-Rasul Allah. Tapi mereka tetap membangkang. Nauzubillah min dzalik. Ya. Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Mereka semuanya masuk ke dalam nerakanya Allah dan mereka akan kekal di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Nih Bu, artinya apa? Ayat ini menjadi sebuah rekomendasi dari sebuah pembelajaran kita hari ini, bahwasanya orang-orang kafir akan masuk nerakanya Allah, sementara kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ayat ini ditutup dengan satu kalimat, qila dakhulu abwaaba jahannam zumara, qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Ya, ini hanya untuk orang-orang kafir yang sombong, Bu. Sementara orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat berikutnya memberikan sebuah penjelasan untuk kita. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga masuk surganya Allah secara rombongan. Ini mudah-mudahan kita ya, insya Allah. Ya, ini majelis taklim yang ada di dalam Masjid Baitur Rahman itu nanti kata baginda Rasulullah SAW akan menjadi kendaraan putih kita, Bu. Warnanya putih kendaraan. Kalau kata orang-orang tur yang ziarah, tahu kan namanya bis rombongan gede. Ini warnanya putih, menyambut jamaah Masjid Baitur Rahman untuk diantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak gak Bu kira-kira? Udah gak usah diabsen lagi sama Bu Atun. Bu Atun udah tahu pasukannya, rombongannya udah tahu. Nih jamaah Masjid Baitur Rahman naik kendaraan putih karena dia pernah ada di dalam Masjid Baitur Rahman. Dan ini menjadi wasilah berangkatnya mereka kepada surganya Allah secara rombongan. Insya Allah. Hatta idza uha wa putihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Kedatangan penghuni-penghuni surga yang dia datang secara berombongan, yang dia datang secara berkelompok, juga disambut oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa malaikat Allah penjaga surga? Malaikat Ridwan. Bu, ketemu malaikat Ridwan itu hati seneng banget, Bu. Ya, salamun alaikum tibtum. Dijawab dengan salam. Ya, ibu dimuliakan, dihormati, kedatangan ibu ke dalam surganya Allah disambut dengan salam. Salamun alaikum tibtum padkhulu khalidina. Padkhuluha khalidin. Maka rombongan penghuni surga ini hidup kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqna
Ya, mereka bersyukur terhadap nikmat Allah atas kebenaran yang mereka dapatkan daripada apa janjinya Allah Subhanahu wa taala, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ternyata janji benar, ya, janji Allah itu benar, bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Ya. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-janji kami, ya, janji-janji kepada kami. Kata mereka, penghuni-penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata janji-janji Allah itu benar, telah memberikan kepada kami tempat ini, sedangkan kami diperkenankan menempati tempat surganya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Dan insyaallah maka surga itu sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Fa ni'mal ajrul amilin. Ya. Artinya apa, Bu? Dari dua ayat Allah ini menjadi sebuah rekomendasi buat kita, bahwasanya nanti di alam akhirat setelah kita bertransaksi amal kehidupan di alam dunia, baik itu yang buruk ataupun jahat, baik itu yang bagus atau yang baik, amal perbuatannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk surga, Allah juga memperlihatkan ibu dengan amal perbuatan ibu. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Tuh nanti ibu kalau lagi sakaratul maut akan diperlihatkan lensa besar. Kalau bahasa CCTV terlalu kecil kali ya. Layar lebar, Bu. Layar lebar ketika ibu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu peristiwa sakaratul maut, nampak tuh jelas. Ya. Ibu pernah ngaji, datang ke majelis taklim, ya, Masjid Baitur Rahman. Itu diperlihatkan sama Allah. Walaupun ngajinya masih ada yang ngantuk-ngantuk gitu ya. Ada nggak yang ngantuk sekarang? Ada yang sambil mikirin di rumah, cucian udah dijemur belum sama papahnya? Hah? Ya, Bu. Ada yang masih mikirin ntar jam 11 gua harus jemput anak sekolah. Ya Allah, udah macam-macam tuh. Ya, Bu. Benar ya, Bu? Udah, nanti kita akan simpulkan nih. Udah datang aja bismillah biniyatil ibadah, berangkat datang ke masjid, duduk fokus dengan ilmu. Ya. Kalau ibu datang ke majelis ilmu, ibarat bawa gelas kosong. Ilmunya dapat, nggak bakalan tumpah. Ya, Bu, gelas kosong diisi air tumpah nggak kira-kira? Nah, sekarang ibu datang dari rumah bismillah biniyatil ibadah benar. Tapi dalam hati ibu masih banyak pikiran yang menghantui. Kira-kira gurunya nyampain ilmu, nyampe nggak kira-kira? Kenapa? Karena terlalu banyak isinya. Bawa gelas kosong, Bu. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh mereka para ustadz, insya Allah ibu dapat sih, ya, ibu dapat simpulkan dengan kesimpulan yang baik semuanya. Insya Allah. Rekomendasi ayat Allah berbicara tentang wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang kafir masuk nerakanya Allah secara berbondong-bondong. Ditanya, ibu mau nggak masuk neraka? Jawabannya pasti nggak mau, Pak Ustadz. Kenapa? Karena di dalam neraka adalah balasan bagi mereka orang-orang yang nggak punya iman, orang-orang kafir, orang-orang yang ngebangkang sama Allah. Ini manusia kan paling-paling ngebangkang terus ya. Ya, Bu, ngebangkang nggak? Wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Itu yang namanya manusia kebanyakan ngebangkang, ngebantah. Apa bahasa Betawinya? Hah? Bader. Iya. Tambeng, songong, sengak. Ya, Bu. Kalau bahasa Jawanya apa? Hah? Ngeyel. Itulah manusia. Ya. Hidupnya pengen senang terus di alam dunia. Padahal kan ada dunia, ada akhirat.
Orang-orang yang bijaksana, Bu, menyimpulkan kehidupan ini simpel. Nih kalau kita udah belajar, insya Allah Pak Ustadz Irwan seringkali sampaikan ini menjadi sebuah pembekalan. Prinsip hidup orang yang sukses dalam dunia itu ada di pertengahan, Bu. Dia ada di pertengahan tapi lebih mengutamakan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Ingat pesan Allah dalam ayatnya, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Kejarlah bahagiamu di negeri akhirat. Yang pertama yang diperintahkan bahagia di pengen bahagia nggak di akhirat? Pengen, Pak Ustaz. Wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan raihlah, kejarlah, dapatkanlah bahagiamu di dunia. Kenapa? Karena sekarang kita hidup di alam dunia. Kita butuh makan gak, Bu? Kita butuh tempat tinggal gak? Ya cari kebahagiaan itu di dunia. Jangan males-malesan. Ya, Bu, ini kan kadang-kadang manusia, maaf ya, udah ngeyel, ngebantah, songong, sengak ya. Wa kanal insan aktsara syai'in ajula. Kalau tadi jadalah, sekarang ajula. Tergesa-gesa hidupnya. Ya, pengennya hidup senang mulu, mikirin dunia aja tapi lupa akhirat. Ya, datang buru-buru ke pengajian. Lu pakai baju apa? Warna merah seragamnya hari ini. Petugasnya RT 10. Ya Allah. Iya, betul. Iya, ingat RT 10. Soalnya jadi petugasnya hari ini. Oh, kalau kita mah bebas. Kenapa? Karena kan kita jadi jamaah. Mau pakai seragam putih, mau pakai seragam hitam, urusan dewek. Lu seragam diributin. Udah ngaji bismillah biniatil ibadah, insya Allah kita kupas nanti terakhir. Jangan ribet jadi orang. Ya, berangkat. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah. Kejar, raih bahagiamu di negeri akhirat. Artinya apa? Kita lebih mengutamakan kehidupan akhirat dulu. Artinya mesti punya bekal. Ya, Bu, Ibu ke Bandung aja banyak bekalnya. Ya, baju baru dibawa semua, satu lemari dibawa, itu kan bekal. Ya, asedo, lipstik, minyak wangi, semuanya pokoknya dibawa dah. Padahal mau ke Bandung. Ya, ini alam akhirat, satu tempat yang jauh, persiapannya juga harus jauh-jauh hari. Nih contoh nih, kita lagi nanam. Ya, nih contoh kita lagi bikin persiapan buat masuk kehidupan di alam akhirat. Pengennya kita bahagia. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupain akhirat. Ya, kenapa? Karena kita hidup di dunia. Kenapa? Karena kita masih tinggal di dalam dunia. Wala tansibaka minad dunya. Jangan lupain kehidupan dunia karena kita tinggal masih di alam dunia. Dengan cara apa? Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuatlah baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Taat kepada perintah Allah. Karena surga itu diawalinya dengan satu kalimat, wasari'un ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mohon ampunan Allah. Kenapa? Karena kita manusia banyak berbuat dosa. Ya, Bu, pagi-pagi udah bikin dosa belum? Udah, Pak Ustaz. Kenapa? Orang buru-buru bangun tidurnya lupa baca hamdah. Ya, saya kemarin pengajian saya terapkan satu sistem banyakin bersyukur dah. Ibu minum bersyukur pada Allah, alhamdulillah ya Allah masih bisa minum. Tuh di rumah sakit ya Allah, susah banget orang minum. Lagi sakit. Bersyukur kita, alhamdulillah setelah kita makan. Alhamdulillah ya ala kulli halin, banyakin bersyukur. Insya Allah ditambah nikmatnya. Ya, Bu, insya Allah banyakin bersyukur. Kenapa? Untuk mereka penduduk surga diawali dengan kalimat bersegera mohon ampunan Allah. Karena identitas manusia atas dasar dia pasti punya
dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Setiap manusia itu berbuat salah, condong berbuat dosa. Ya. Sebaik-baiknya manusia yang berbuat salah, sebaik-baiknya manusia yang berbuat dosa, dia mau taubat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin gak Bu nggak punya dosa? Yakin, alhamdulillah. Berarti bersih dong. Ya. Pak Ustadz punya dosa nggak? Ya sama, kita punya dosa. Ya. Sama, saya mah pagi-pagi Bu, tadi bangun pagi, alhamdulillah udah sholat berjamaah di masjid, baca Quran, bikinin teh manis buat bini. Ya Allah, suami solehah. Mama mau makan apa? Mama mau makan bubur, saya layanin Bu. Karena hari ini dia libur panjang. Sebuah kebanggaan, karena tiap hari kita yang dilayanin, gantian gitu Bu. Enak kan hidup gantian ya? Ya. Seneng, nyenengin istri adalah ibadah. Ibu nyenengin suami juga ibadah. Nih Bu, saya kasih konsep bahagia dalam rumah tangga. Kalau bisa, ibu banyakin waktu di rumah. Kalau bisa ini, kalau suami ada, ibu udah bercanda deh sama suami, ngobrolin apa aja. Pak Ustadz ngobrolin khayalan tingkat tinggi boleh nggak? Boleh. Pokoknya belajar ilmu bahagia lewat cara banyak ngobrol sama laki. Ya kan kagak. Bini kemana, laki kemana. Sibuk dengan urusan dunianya masing-masing. Kan enak loh Bu, ngobrol bercanda sama istri. Ya Allah. Mama udah belanja ke mall? Belum Papa. Kalau Papa banyak duit, kita belanja. Kalau bahasanya Bu. Ya Bu. Iya kan kupingnya cuman dua. Ya bicara cuman berdua, udah hayal-hayalan aja. Biar senang. Karena obrolan seorang suami dengan istrinya, obrolan istri dengan suaminya akan menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi obrolannya yang bermanfaat, bernilai kalau bisa. Ya Bu, insya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kapasitas kehidupan manusia dihiasi dengan segala bentuk salah, dihiasi dengan segala bentuk dosa. Ya. Jadi harus meraih surganya Allah dengan minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ard. Luasnya surganya Allah seluas langit dan bumi. Kira-kira muat gak manusia nih masuk surga nanti? Beda Bu. Surganya Allah ketika ada yang masuk surga satu, itu makin luas. Tambah lagi makin luas. Beda dengan alam kehidupan nerakanya Allah. Masuk makin sempit, disempitin, dibikin pengap. Baunya naudzubillah min zalik. Ya Bu. Untuk siapa semuanya? Uiddat lil muttaqin. Untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh surga. Kalau neraka tadi untuk mereka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, mereka orang-orang yang kafir. Di dalam nerakanya Allah, maaf Bu, kalau bahasa hitung luasnya, saya pernah belajar tentang ilmu geografi. Luas nerakanya Allah itu 1,8 sekian triliun. Ya Allah, luasnya Bu, menurut ilmu gravitasi bumi. Udah dia nggak usah sampai di situ, terlalu nggak mudeng Pak Ustadz. Ya, intinya mau nggak masuk neraka? Nggak mau Pak Ustadz. Kita sekarang bukan orang kafir, tapi tidak menutup kemungkinan bagi mereka umatnya Rasul ada yang masuk nerakanya Allah. Di antaranya mereka yang ada di dalam nerakanya Allah kebanyakan perempuan. Oh yo, diungkap bener gak sih? Perempuan paling banyak. Siapa mereka yang masuk nerakanya Allah? Mereka para wanita, mereka para istri yang katanya dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, tapi dia tidak taat pada perintah suaminya.
salah ya jadi istri kayaknya, serba salah, kesana kepentok, kesini kepentok. Enggak, mudah Bu jadi istri. Udah setelah akad nikah selesai, udah taatin aja kemana suami mau. Perintah suami ketika tidak bertentangan dengan apa yang menjadi syariat Islam, ikutin. Simpel nggak? Simpel nggak? Nggak ribet kan? Ya, nanti kita bahas tuh yang namanya ashal. Orang yang nggak ribet. Ashal itu orang yang nggak ribet. Apa yang diperintah suami? Ma bikinin teh, bikin. Nggak usah banyak ngomong. Entar dulu Pak. Laki paling sebel Bu. Kalau udah jawab bini tuh, ma bikinin teh, ma bikin kopi. Entar dulu Pak ya, ini lagi banyak kerjaan. Tinggalin. Apa susahnya? Ibarat surga. Lu mau masuk surga nggak? Entar dulu ya. Kalau ngejawab gitu kira-kira gimana? Saya tanya. Ini ada duit 1 miliar. Ini mau duit nggak? Entar dulu. Itu hadiah surga Bu. Gampang nggak kira-kira? Bu? Cengar-cengir. Ini cengar-cengir ketahuan nih. Mau masuk surganya entar-entaran. Ya. Siapa mereka yang masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla? Mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang yang membangkang, tapi tidak menutup kemungkinan ada umatnya Rasul yang masuk neraka dulu. Disiksa, diajab, ibarat cucian yang kotor, dicuci dulu, disikat dulu. Itu namanya, nama penghuni nerakanya, nama penghuni surganya mantan penghuni neraka. Oh, ternyata mantan penghuni neraka ada. Ada orang yang udah dicuci, digilas, disikat, nggak bisa juga, nggak bisa dia masuk surganya Allah. Tetap tinggal di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Khalidina fiha abada. Dia kekal tinggal di dalam nerakanya Allah. Tapi nah, pembelajaran kita hari ini ada 4 golongan manusia yang tidak akan tersentuh oleh nerakanya Allah Azza wa Jalla. Catat deh Bu, pembelajaran kita hari ini penting ya. 4 kelompok manusia yang tidak bakalan tersentuh oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam satu makna hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya, dari Ibu Hibban ya, maknanya hadis ini sahih ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah Imam Ibnu Mas'ud bahwasanya di antara 4 kelompok manusia yang diharamkan tersentuh api neraka. Kira-kira ibu masuk nggak di dalam ini? Bu, perhatiin lo sekarang ya. Paling enak kalau jadi ustadz, paling enak jadi guru, ngomelin orang mulu lu. Ya Bu, yang pertama, manusia itu tidak akan disentuh oleh nerakanya Allah Azza wa Jalla adalah mereka yang memiliki sifat hayyin. Apa Bu? Yang kedua, manusia yang tidak akan disentuh oleh nerakanya Allah adalah mereka manusia yang memiliki sifat layyin. Hayyin, layyin. Kelompok yang ketiga, manusia yang tidak akan disentuh oleh nerakanya Allah adalah al-qarib. Ya, suasananya akrab banget. Dan yang terakhir, kelompok yang keempat, manusia yang tidak akan disentuh oleh nerakanya Allah Azza wa Jalla adalah as-sahal. Praktis, simple, nggak pernah ribet tuh orang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak kira-kira kayak gini manusianya? Insya Allah ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lewat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memberikan sebuah penjelasan bahwasanya ada 4 kelompok manusia yang diharamkan tersentuh dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ya, yang pertama adalah mereka yang memiliki sifat al-hayyin. Ya, al-hayyin itu maknanya apa, Bu? Al-hayyin itu ya, bahasanya apa ya? Kalau dibilang, kalau kayak model sekarang
Jadi dia punya lahir, dia punya batin tenang. Ibu kira-kira tenang nggak? Tenang Pak Ustaz, alhamdulillah. Kalau tanggal 25 urusan beres semua. Beras di pendaringan penuh, anak-anak bisa jajan, ya. Suami bisa ngopi. Tanggal 25 ATM cair. Tenangnya pada saat itu, Bu. Kira-kira termasuk hayyin bukan? Dia punya ketenangan, tenangnya lahir dan batin. Maknanya apa? Karena dia sudah dibekali dengan ilmu tentang ketauhidan, ilmu tentang keimanan. Gampang gak kira-kira? Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan di antara ciptaan Allah adalah manusia. Ini manusia yang mau diatur sama Allah karena konteks ketauhidan, karena konteks keimanan. Dia punya hati yang begitu lapang, Bu. Ya, lahirnya tenang, jiwanya tenang, batinnya tenang. Bu, ada masalah tenang nggak? Tergantung Pak Ustadz. Bu, dalam rumah tangga pasti punya masalah nggak? Bisa nggak tenang? Nih, kuncinya satu. Ibu harus memperjuangkan nilai-nilai ketauhidan. Ibu harus mampu memperjuangkan nilai-nilai keimanan. Baru sampai tuh pada satu sifat al-hayyin. Gak gampang, enak aja. Makanya tantangan besar bagi mereka kelompok manusia ini. Kalau pengen dijauhkan dari nerakanya Allah, nggak pernah tersentuh, bahkan diharamkan nerakanya Allah menyentuh manusia yang kayak gini. Dasarnya adalah tauhid, dasarnya adalah iman. Kita udah belajar ya tentang iman. Innallazina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Bu, tiap hari ibu imannya diasah nggak? Ditingkatkan nggak kadar kualitasnya? Coba kalau ibu pengen jadi punya sifat al-hayyin, ibu pasti jauh disentuh oleh nerakanya Allah. Lahir batin ibu harus tenang. Bangun tidur, Pak Ustadz Irwan suruh bilang batin dan lahir saya harus tenang. Alhamdulillah. Masalah depan mata ada padahal. Ya Bu? Ya enggak? Udah, enggak usah banyak masalah. Jadi masalah itu ada karena kita, betul enggak? Betul enggak sih? Ya, saya udah kasih konsep ya. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang baik itu datangnya dari A. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Sementara yang buruk, yang jelek, yang jahat datangnya dari diri sendiri. Alhamdulillah udah punya rumah, alhamdulillah suami masih kerja, alhamdulillah masih ada nikmat rezeki yang bisa kita rasakan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana muslimin. Doa apa itu, Bu? Doa selesai, makan. Ya jangan kayak anak kecil, doa baru bisa doa makan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Dipesanin nama gurunya, pokoknya kalau lo ketemu setan pulang ngaji baca tuh doa yang lo hafal. Apalnya cuma hafal Allahumma barik lana. Di tengah jalan ketemu genderuwo gede tinggi ada di depan dia, nggak ketakutan tuh anak, cuman diingat pesan gurunya, gua baca doa Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Itu genderuwo takut, Bu, gila gua mau dimakan sama anak kecil. Ya apalnya doa itu tenang lahir batinnya, itulah yang dikatakan dengan hal hayyin. Orang yang memiliki sifat, manusia yang memiliki sifat al-hayyin, maka dia jauh disentuh dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Diharamkan nerakanya Allah menyentuh manusia yang memiliki sifat hayyin, lemah lembut. Ya, artinya batinnya, lahirnya itu tenang. Orang yang tenang itu insya Allah
tauhidnya beres, imanannya beres. Kenapa? Karena lagi-lagi apa yang ada pada dirinya, karena lagi-lagi apa yang terjadi pada dirinya itu dia erat kaitkannya dengan keadaan di mana Allah terus memperhatikannya. Ya, kita udah belajar lahu mafis samawati wa mafil ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kita bahagian dari yang ada di alam buminya Allah. Ya, ketika kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersiap-siap diri untuk mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nggak sampai di sini? Batinnya tenang, lahirnya tenang. Kenapa? Karena imannya cukup bagi Allah. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah selalu bersamaku. Nih, orang-orang yang al-hayyin nggak bakalan disentuh oleh api neraka. Bu, kira-kira bisa lahir tenang, batin tenang nggak? Ya model orang-orang kayak gini mah lahir batinnya tenang kalau punya duit gede ya. Bener gak? Bener banget. Bukan punya iman Pak Ustadz, punya duit baru tenang lahir batin. Itu pikiran dunia, Bu. Sementara pengennya Allah, pikirkan akhiratmu. Dunia pasti ngikut gak kira-kira? Kalau Allah sudah berkehendak, ya Allah beres semua urusan. Ini kan kadang-kadang manusia, ya Allah, dia lepas dari kontrol keimanannya. Ya, hidup, ya Allah kok banyak masalah yang disalahin Allah. Padahal yang masalah adalah loh. Ya Bu, bener gak? Ya, wa ma asobaka min syai'atin pamin nafsik. Yang buruk, yang jelek itu datangnya dari diri sendiri. Udah tahu tengah malam jam 11 masih main HP. Ada di sini ada? Udah jam 12 masih jam 12 katanya. Ya, Pak Ustadz sering kali kayak gitu. Pagi dia harus bangun, suami harus diurusin, anak harus dilayanin, betul nggak? Udah jangan malam-malam tidur. Kalau udah berani bangun malam, tidur malam, insya Allah kesiangan nggak? Kesiangan udah pasti. Berantakan nggak semuanya? Rugi kita Bu. 5 menit aja waktu yang kebuang. Ya, karena salah kita mengontrol waktu, akan dampaknya luar biasa. Akan terjadi dampak yang luar biasa. Sama ketika kita masuk dalam kehidupan dunia kita, maka jadikan lahir batin kita orang yang memiliki ketenangan, didasari dengan ilmu tentang ketauhidan, ilmu tentang keimanan. Jadi segala sesuatunya Allah yang punya. Bu, kalau Allah sudah ada dalam diri kita, ibu melakukan apa saja dengan tenang. Ya, saya udah sampaikan tadi, sifat manusia itu ajula. Kebanyakan manusia itu tergesa-gesa. Ibu mau berangkat ngaji tergesa-gesa nggak? Bu, mau ngaji padahal mau ngaji, udah jangan tergesa-gesa, santai aja. Ustadznya datang jam setengah 10, disuruh sama ibu-ibu jam 8 udah kumpul. Udah jam 8 berangkat. Jangan baru jam 8. Kalau udah ngomong udah baru jam 8, ribet urusannya tuh. Kira-kira tenang hatinya? Enggak. Ya. Al-Hayyin, satu sifat yang ada pada diri manusia yang nantinya kalau manusia memiliki sifat demikian, dia akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disentuh jasadnya oleh api neraka. Paham sampai di sini, Bu? Kalau saya jabarkan, tenang itu kan agak sedikit abstrak ya, nggak kelihatan. Kayaknya senyum, padahal banyak masalah di hatinya. Betul nggak? Pecah sebenarnya Pak Ustadz nih. Saya berusaha untuk tersenyum dengan teman saya, padahal gue lagi banyak masalah. Tapi kelihatannya tenang. Ya insya Allah. Lantas kemudian ya, orang-orang yang al-hayyin ini berdasarkan dengan keimanan dan ketauhidannya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ya. Orang-orang yang tenang ya, yang beriman kepada Allah,
Dia hatinya selalu apa? Bizikrillah. Dia selalu mengingat Allah. Gampang gak kira-kira? Enggak. Bu, saya bukan bahasanya bukan muji-muji. Ya, semua kita pasti punya masalah. Semua kita punya persoalan. Ibu gampang bu, saya lihat, saya cuma jadikan ini sebagai pembelajaran. Ibu punya yang namanya cetak-cetek nggak? Yang modal sekarang, yang dimasukin ke jari. Iya, seperti zikir. Ya, kalau umpama saya nggak punya, Pak Ustaz, udah lo tangan lo jadiin tempat zikir dah. Ya. Artinya apa? Dalam konteks kehidupan yang penuh dengan permasalahan dan persoalan hidup, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang hayyin. Diawali dengan ketauhidan, diawali dengan keimanan. Dengan apa? Bizikrillah. Qulubuhum bizikrillah. Hatinya terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah minta, Bu. Kenapa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Karena orang yang mengingat Allah, dia akan tenang hatinya. Jadi target kita dapat tuh. Saya bukan muji-muji sekali lagi. Jadi istri selalu megang tuh. Kalau dia banyak masalah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya zikir istighfarnya itu bisa ribuan kali dalam satu hari. Saya nggak bisa kayak gitu. Ya Allah, sambil nungguin jago-jagonya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masih sempet bu. Saya banyak belajar loh. Jujur, ya. Ibu banyakin belajar tentang cara bagaimana supaya hati ini menjadi tenang. Padahal kalau kita mau pikirin masalah banyak gak kira-kira? Keluar dari zona aman kira-kira bisa nggak? Ya Allah Pak Ustaz. Makanya Allah udah tuntun kita, ya, bizikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, kelompok manusia yang tidak akan disentuh oleh yang namanya nerakanya Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Yaitu mereka yang memiliki sifat layin. Sama bu, dia memiliki sifat lemah lembut, sopan santun. Bu, ada nggak orang yang songong? Sama orang tua songong, sama tetangga songong, ya. Ini layin, dia lemah lembut hatinya, sopan banget, santun banget. Orang kalau udah ngelihat dia nih bu, seneng bu, ya bu. Contohnya adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustaz, kalau contohnya Nabi terlalu jauh, ya bu, betul nggak? Yang deket-deket aja 2024 Anies tuh. Sopan banget, lemah lembut. Bukan kampanye, bukan. Karena dikit lagi. Ya, sopan, lemah lembut. Ya bu. Ya kalau kita mau ngambil contoh, dan mudah-mudahan bisa jadi nantinya. Insya ya sedikit masuknya nggak apa-apa lah. Ya bu. Ya silakan, pilihan kita berbeda silakan, ya. Kalau yang punya lemah lembut hatinya, dia punya sifat lain, sopan banget sama orang. Ketemu, Pak Ustadz, alhamdulillah, senyum. Padahal hatinya banyak masalah. Udah lo senyum aja dah. Kira-kira gampang nggak? Ini ilmu teori loh bu ya. Teori bagaimana caranya menjadi orang yang lain. Ya, betul nggak? Ya, saya kalau ketemu Bu Sukmo senang banget, senyum banget, senyum lulu deh. Ya bu, alhamdulillah. Soalnya sering ke bengkel, ya senyum lulu jadi ini. Alhamdulillah. Ya, ibu nanti ketemu dengan saudara-saudara sesama majelis taklim, senyum aja deh bu. Terapi ini, terapi untuk masuk surga. Gampang nggak kira-kira? Pak Ustadz, saya mangkel banget tuh kalau ngelihat dia tuh udah mangkel. Mau dandan kayak gimana, kayak mau dia pakai seragam merah, mau dia pakai seragam putih. Ya bu, udah namanya udah. Itu artinya hatinya kok iri, dengki, syirik, udah macem-macem.
Kalau lain, dia lemah lembut, tutur bahasanya. Ibu mau kemana? Saya mau ke RT 5. Boleh ikut enggak? Ya Allah, lemah lembut banget. Tapi yang ngomong perempuan ya Bu. Jangan Pak Ustadz yang ngomong begitu. Entar dijawab, Pak Ustadz mau kemana? Ya Allah, sopan terlalu sopan, jadinya lebay, renjeh katanya. Ya Bu, al-layin gak gampang. Dia sopan sama orang lain, dia lemah lembut sama orang lain. Bahkan tutur sapanya itu membuat orang tuh terpesona. Ya Bu, termasuk orang yang bangga terhadap dirinya. Ini sama kalau bahasa ini 11-12. Kira-kira punya nggak hati ibu seperti itu? Bu, jangan cengar-cengir doang loh. Lagi belajar terapi masuk surga. Oh ternyata Pak Ustadz hari Senin ini mengajarkan kita satu bentuk terapi untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diharamkan disentuh oleh api. Gampang nggak? Berusaha untuk hayyin. Berusaha ibu punya sifat layin. Ya Bu. Dan yang ketiga, waktunya masih tinggal 5 menit. Ya Bu. Pak Ustadz udah ini buru-buru aja. Udah, gue tahu udah mulai gelisah. Ya, sifat yang ketiga yang dimiliki oleh manusia, kalau dia mau diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Dia memiliki sifat qarib, maknanya bersahaja, akrab, ya, dekat, supel, ya, ada di sini. Ibu kalau punya teman, punya orang yang baru ibu kenal, tapi supel dia, mau ngobrol cerita tentang bola nyambung, cerita pengajian nyambung, cerita RT, cerita desa nyambung, supel nggak orang? Tuh punya sifat qarib. Kenapa? Karena dia banyak belajar ilmu. Ya, tapi diawali ya semuanya dengan nilai-nilai ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya nggak temen kayak gitu Bu? Ntar kalau saya sebutin satu, ibu yang lainnya cemburu lagi. Ya kan? Deket banget. Sampai dikira Pak Ustadz kok deket banget sama ibu si A. Ya Allah, lebay banget lu. Ya, ya terbukti. Bahkan udah 10 tahun, 20 tahun nggak ada apa-apa gitu. Kenapa? Karena keakraban yang kita bangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada cemburu di antara kita. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Udah, kita bangga dengan seseorang wajar. Ya enggak? Iya Allah, Ustadz ganteng banget gitu kan. Tutur sapanya, aduh. Tapi kalau ngaji galak. Ya Allah, dibanting gue pas ngaji. Ya, dikenal dengan galaknya katanya. Enggak, saya enggak galak. Ya, insya Allah saya lemah lembut. Insya Allah. Kalau tergantung manusianya, ya, yang ngajak bicara. Ya kalau kita dibohongin terus, ya bisa jadi kasar, betul nggak? Ya, hayyin, layin, qarib. Ini kalau sifat manusia udah seperti ini, jauh disentuh dari nerakanya Allah. Gampang nggak kira-kira? Saya tanya lagi. Nggak gampang. Ya, nuansanya kalau udah deket sama dia, kayaknya akrab banget. Padahal baru kenal 1 hari. Sampai ada orang yang bilang, Pak Ustadz enak banget ya, ya Allah luar biasa. Baru kenal udah bisa ngopi, baru kenal udah bisa makan roti bareng. Ya Allah, inilah Islam yang mengajarkan kita. Kenapa? Karena dibangun dengan nilai tauhid, dibangun dengan nilai-nilai keimanan. Ya, dibangun dengan nilai-nilai tali persaudaraan. Enak Bu. Ya. Dan yang terakhir, udah paham belum nih? 3 sifat ini. Insya Allah. Dan yang terakhir, as-sahal. Maknanya sahal, simple, nggak ribet. Ya Bu, nggak ribet. Terus apa lagi Bu? Praktis. Ya, ada orang perempuan mau ngaji, ya, mau berangkat ngaji dia pakai jilbab. Dalamannya ada, penitinya ada, ditambah lagi, ini ada. Ribet gak kira-kira? Ingat Pak Ustadz,
Saya pengen jadi orang yang memiliki sifat as-sahal. Udah mandi, udah rapi, pakai aja jilbabnya langsung seret. Betul nggak? Nih model-model kayak gini kan gampang banget ya. Tinggal sak, nggak ribet. Itu sifatnya sahal. Suami ngasih duit, alhamdulillah. Jangan banyak ngebantah. Kenapa? Karena urusan rezeki Allah yang kasih. Udah ibu terima aja, kalau dikasih suami 15 juta, terima aja bu. Ya jangan ribet, Pak, kebutuhan kita 17 juta, masih kurang 2 juta. Mau dari mana bu? 100 ribu yang dikasih suami karena lillahi ta'ala. Udah ibu terima, alhamdulillah rezekinya hari ini seperti ini. Kalau ibu nggak ribet dengan urusan dunia, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa innamal usri yusra innamal usri yusra. Jadi orang yang mudah, orang yang praktis, orang yang simpel, orang yang nggak ribet, dia itu memiliki sifat as-sahal. Udah ada perintah dari ketua MTKI, Bu Atun bilang datang ke majelis ilmu di posisinya pembelajaran hari ini ada di Masjid Al Hidayah jam 4 jam 8 tank harus ada di sana. Udah nggak usah pikirin baru jam 8 ntar juga jam 9 masih belum datang ustadz. Nggak usah, jangan bikin ribet. Betul nggak? Betul nggak? Ibu datang lebih awal sama ibu-ibu yang datang di belakang ibu. Duluan mana masuk surganya? Ya gitu aja, simpel nggak? Nih api neraka mau ngejilat nih. Nah umpamanya ibu nggak ribet, nggak kejilat. Gitu aja udah. Biar simpel aja cara belajarnya. Kalau yang ribet, aduh gue mau pakai sendal apa ya? Gue mau pakai baju apa? Peniti yang mana ya? Yang matching yang mana ya? Ribet banget. Makanya saya selalu mengajarkan begini bu. Semua sama jamaah saya di mana saya diundang. Kalau ada pengajian hari Senin, ibu niatin tuh di hari Selasa, itu bertubi-tubi rahmat Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ribet, Allah sudah hitung secara matematika Allah. Ketimbang ibu niat, iya hari Rabu ngomong, bu besok Senin yang isi pengajian siapa ya? Pak Ustadz Irwan, ribet sama dia. Ya udah, yang bikin ribet siapa? Bukan ustadznya. Udah niatnya hari Rabu kan udah ketinggalan Selasanya. Betul nggak? Apalagi yang niatnya hari Minggu sore lagi. Malamnya ada acara, tidurnya kesiangan, bangunnya kesiangan, kagak ngaji akhirnya. Nah kalau orang yang niat, ya orang yang niat, biniatil ibadah, nih bu. Saya selalu kasih prinsip ya, yang namanya niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya seorang muslim itu lebih baik daripada amalnya. Ibu niat datang ke pengajian hari Selasa bu, malam Senin ibu sakit, hari Senin nggak bisa datang, udah dicatat sama Allah. Untung nggak? Untung banget. Orang udah putarannya nilainya seperti itu. Udah niat ngaji pokoknya niat berangkat, pas mau berangkat nggak bisa berangkat. Ya, sama kayak orang yang kemarin tuh, ya berangkat nikah, akad nikah di Nona Merah, nggak taunya pas berangkat ada demo, kagak jadi nikah. Niatnya sampai nggak? Sampai niatnya, tapi ditunda nikahnya. Sama seperti kita nih, niatin aja dulu Bismillah biniatil ibadah. Pokoknya nanti datang suami saya mau cium tangan. Ini kan kadang-kadang mentang-mentang udah pada tua, suami datang pulang assalamualaikum, bodoh amat. Betul nggak, bu? Betul nggak kayak gitu? Apa sih susahnya ada suami datang cium tangan? Kan saya udah pengantin tua Pak Ustadz. Ya Allah, ibu pegang tangan suami, gugur rontok tuh dosa ibu. Cium tangannya diangkat derajat ilmu, dimuliakan. Tiap hari ibu dikasih pahala surga, mau nggak kira-kira? Tapi gengsi Pak Ustadz udah tua. Ya Allah. Gua kemarin aja mau berangkat langsung gua cipok bini gua. Beneran bu.
Kenapa? Karena kita ini orang yang sudah berumah tangga, senang dengan nilai ibadah. Apapun yang dikerjakan oleh kita, selama itu menjadi ridho, datangnya ridho Allah, itu akan menjadi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sahal, nggak ribet, praktis, simple. Kalau mau dijauhkan dari nerakanya Allah, maka ibu punya sifat as-sahal. Belajar mulai dari sekarang. Nggak usah mah ayo makan. Udah, iya pak. Apa susahnya ngomong begitu? Betul nggak? Betul nggak? Nggak usah banyak jawab. Insya Allah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini ya menjadikan nuansa hati kita orang yang memiliki sifat hayyin. Ya, artinya orang yang memiliki sifat yang diawali dengan ketahui dan keimanan. Ya, dia kemudian punya sifat lemah lembut dengan sifat lainnya. Terus kemudian dia bersahaja, bersahaja maknanya adalah akrab dengan memiliki sifat qarib, dan dia tidak ribet, tidak macam-macam, tidak neko-neko. As-sahal. Mudah-mudahan keempat sifat ini akan kita miliki. Insya Allah kita semua dijauhkan dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Selamat dunia, akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, makasih Bu. Barakallahu. Mau hari ini